disebutkan namanya. Sebelumnya Buya, ini ada pesan dari jamaah karena sekarang zamannya digital, kita bisa mengaji lewat YouTube atau streaming dari siaran-siaran langsung. Namun ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang seperti yang diutarakan jamaah tidak khusyuk mendengarkan seperti yang sekarang kita lakukan. Apakah di zaman Rasulullah seperti yang kita lakukan ini seperti halaqoh? Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita seperti halaqoh ini ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya, dan itulah sebabnya tidak khusyuk. Ada jamaah menanyakan kalau kita mendengarkan pengajian itu melalui YouTube atau kajian-kajian yang lainnya. Pertanyaan. Tergantung niat, Pak. Mau hadir nggak hadir, Bapak hadir nggak tulus. Kadang ada orang yang dia jauh tapi dia tulus. Maka apapun pengajiannya, dimanapun caranya, apapun, mulai baca Fatihah. Jadi walaupun nonton YouTube, baca Fatihah untuk si ininya. Bapak kira saya nggak nonton YouTube juga, sesekali saya masih nonton juga. Ada guru-guru kita, cuma saya banyak nontonnya masyaikh dari Timur Tengah emang. Ya. Biasanya ada kajian-kajian kitab. Jadi saya pun masih mengupgrade bacaan-bacaan itu. Sekaligus ngelatih sama lughah, ya. Memperdengarkan teks Arab supaya nggak lupa. Biasanya kalau bahasa nggak dipakai lupa, ya. Jadi boleh mendengarkan lewat sosial media, channel yang kita kenal itu jujur. Nah, ini pesan dari Syekh Ali Jum'ah. Ya, boleh mendengarkan dari sosial media, tapi dengan syarat itu otoritatif. Itu kalau bahasa sananya. Ya, silakan, nggak masalah. Kan nggak mungkin juga datang semua. Nggak muat juga di Pak Anima, Pak. Yang saya takutkan satu di Anima itu aja. Jalannya sempit, Pak, masuk sini. Ya, fadhal. Ada lagi, Pak Yudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dalam Al-Quran ya, saya pernah baca bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ya. Seperti ada hidup, ada mati, senang, susah, dan seterusnya. Saya pernah berpikir, kalau kita ingin dipuji oleh manusia, pada hakikatnya pada saat yang sama, kita juga sebenarnya mengharap dicaci manusia. Karena kan katanya itu berpasangan gitu. Seperti itu saya suka sampaikan ke anak-anak saya. Apakah itu demikian? Terima kasih. Berarti Bapak udah dewasa, Pak. Bukan hanya rambutnya yang putih. Jiwanya sudah mulai dewasa. Ya. Emang begitu. Ya. Dan Allah emang menciptakan salah satu zaujain. Zaujain pasang-pasangan. Ada yang senang, ada yang gak senang. Ada bahagia, ada yang gak bahagia. Kalau sudah siap mendapatkan pekerjaan, harus siap diputus dari kerja. Ya. Jika siap punya kawan, siap ditinggal kawan. Gak ada kawan abadi kecuali Allah. Itulah makna wahuwa ma'akum. Yang benar-benar dapat jadi kawanmu, ma'a bersamamu. Itu hanya Allah. Gak ada yang abadi. Ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya kepada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya, saya juga berguru kepada Kiai Haji Ubedillah Hamdan, Ponpes Darul Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illallah, ketika setelah itu Allahu, apakah itu termasuk saya diajarkan sudah tak? Baik. Iya, seperti itu Buya. Dan ada lagi dua, maaf ya Buya, dua. Saya ini penasaran banget Buya masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila.
Maaf ya Buya ya, punten banget ini ya. Mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf astagfirullahaladzim, bukan saya membuka aib. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu Buya? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya ya. Saya bukan orang itu. Oke, yang pertama apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syekh yang tentunya punya otoritas. Zikir la ilaha illallah, Allah kah, atau sholawat kah. Maka sudah sah disebut ngambil zikir darinya. Ya. Mungkin kadang guru itu nggak mau nyebut nama torikoh. Karena masih banyak ustadz takut diimagekan bertasawuf sesat. Ya. Saya nggak masalah, saya hargai ustadz begitu, tapi bagi saya kalau kamu takut sama jamaahmu, terus jamaah kamu takut sama jamaah harusnya takut sama siapa dong? Takut itu kepada Allah bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka, mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah mengajarkan tasawuf tanpa thariqah. Oke, semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya nggak mungkin aja. Sama mengajarkan fikih tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung tapi nggak pakai kendaraan, kuat nggak? Ya. Itulah sebabnya ada satu tempat, saya nggak usah sebut namanya. Sudah puluhan tahun belajar tasawuf. Pakai kitab. Tapi tidak ada thariqahnya. Jamaahnya nggak merasakan apa-apa. Hanya teori kebaikan kolbu, teori zikir, tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar. Ya. Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya. Gak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang. Gak ada pergerakannya. Gak bisa begitu. Ya. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah. Kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah. Satu nama aja, antum sebut Allah, Allah. Akan muncul keberanian luar biasa. Ya, nggak takut lagi dicaci maki orang. Nggak takut tadi punya jamaahnya hilang. Nggak takut, kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian. Kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Itu Allah yang ngatur. Bukan karena dia pinter, bukan karena ustadznya ganteng, enggak. Banyak ustadz enggak ganteng, jamaahnya banyak. Ya. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz enggak bisa baca kitab saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ya. Ketika kita bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Ya, kalau enggak muter-muter aja terus. Teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam thariqah langsung aja. Nih zikir kamu amalin. Ntar akan datang khusyuknya. Enggak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya bercita-cita dengan berangan-angan. Cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan. Belajar tasawuf. Berakhlak bagus. Tapi nggak ada prakteknya. Makanya mohon maaf ya. Orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang, nggak mau praktek zikir, nggak mau duduk malam hari, nggak mau latihan sebelum subuh atau ba'da subuh. Ya hasilnya garing, sholatnya garing, akhlaknya juga begitu. Garing semua. Ya hijrah, bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah, dia lupa berguru. Walhasil, dia kemudian menjadi guru pada dia belum matang. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis, ada manajer kah,
Ada anak buahnya banyak, main suruh-suruh, main kata-katain kalau sama. Ketika dia hijrah, bajunya ganti. Tapi sekarang dia punya mainan baru, ngata-ngatain orang pakai dalil. Itu terjadi sudah ya. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu. Ya, bisa dikatain pedalil. Ya. Ini maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kafah juga ya. Zahir batin. Ya. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru. Bukan jamaah yang ngizinin. Nah, inilah kelebihan sanad dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustadz. Tapi ada namanya ijazah kemursidan. Ijazah riwayat. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat. Dia bukan mursyid. Ada orang gak punya banyak riwayat tapi dia mursyid. Nah, ini lebih afdal. Karena dia dididik langsung sama gurunya. Nah, tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat nih ngomentarin ahli ijazah sanad yang berkemursyid. Ya gak ngaruh. Mau 1000 sanadnya dia tetap bukan mursyid. Orang ini yang ijazah riwayah ini. Ya. Nah, ijazah tarbiyah namanya. Itu baru seorang mursyid hakiki. Kira-kira begitu. Ya, semoga guru ibu termasuk bagian itu, amalkan apa yang diajarkannya, dan saya sampaikan kemanapun, dimanapun, ada mursyid di kota. Kita berguru kepadanya. Istikharah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyhur. Jangan berguru karena orang rame di situ. Tapi berguru karena istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta isyarat kepada para masyayikh. Kemudian istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mohon maaf, saya mohon izin, saya pernah ikut kajian Buya di YouTube, kemudian Buya mengijazahkan salawat ahadiyah, dan itu alhamdulillah saya mengamalkan. Saya mohon izin untuk mengamalkannya Buya, semoga Buya mengizinkan. Kemudian yang kedua Buya, kadang-kadang kita mengikuti kajian lewat YouTube itu kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga sambilan, misal sambil masak atau sambil nyetrika. Itu bagaimana Buya? Apakah itu termasuk ul adab atau bagaimana? Karena kalau untuk kajian seperti ini kan memang kita fokus ya. Kalau di rumah kadang kita sambil masak atau sambil nyetrika untuk keluarga. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ilustrasi aja Bu. Saya punya kawan dan punya guru, kalau khatam Quran biasanya di atas motor. Maksudnya apa? Dia kalau naik motor, bukan ngapalin, takrir, ngulang bacaan dari awal sampai akhir. Maka sering Allah ya Ahad, itu bacaannya. Saya dipermasalahkan ke yang 3. Allahumma ya Ahad salli alal mahdi. Ya Allah berilah salawat sampai ke rahmat kepada al-mahdi, khalifahmu. Apa kata orang ini? Ini kadang yang mempersoalkan orang yang dianggap alim di tempatnya. Maka saya jawab. Ya. Gak boleh kata dia sholawat kepada selain Nabi. Kata orang alim ini. Gimana Pak? Benar gak boleh sholawat kepada selain Nabi? Boleh gak sholawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh. Tapi antum gak hafal dalilnya kan? Aneh hafal dalilnya alhamdulillah. Satu kali Nabi SAW lagi jadi beliau ini direktur zakat juga. Jadi Rasulullah ini mix ilmunya banyak.
kolbunya terluas. Beliau jadi direktur zakat. Mengajari panitia zakat bagaimana cara menerima zakat. Datanglah Ibnu Abi Aufa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Mengantarkan gandum atau kurma, menyerahkan kepada Rasulullah SAW dan juga perhiasan-perhiasan. Apa kemudian kata Nabi? Allahumma salli ala Ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada Ibnu Abi Aufa. Boleh toh salawat kepada? Nah, di Quran ada enggak? Ada. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salawatmu atas mereka, salawat berarti doa. Salawat berarti doa. Sakanul lahum, itu akan menenangkan mereka. Coba Pak, nanti kalau memberi sesuatu kepada seorang, didoain olehnya. Kita merasa merinding, walaupun orang itu enggak merinding. Kita senang sekali. Kenapa? Ini sunnatullah. Dan Allah sudah menggariskan, inna salataka sakanul lahum. Salawatmu, doamu, itu menenangkan mereka. Jadi bolehkah salawat kepada selain Nabi? Sallallahu alaihi wasallam? Boleh, karena salawat kepada selain Nabi artinya doa. Salawat ke Nabi artinya doa juga. Tapi pantaskah kita mendoakan Nabi? Enggak. Justru mendoakan Nabi sebenarnya mendoakan diri kita. Ya. Ya Allah, berikanlah salawat, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang lama, orang Palembang, orang Banjar, ya, dulu mereka membahas Nur Muhammad SAW. Di dalam diri kita ada Nur Nabi Muhammad SAW. Jika kita bersalawat kepada Nabi, maka Nur di sini tambah besar. Itu yang disebut engkau bersalawat kepadanya sekali. Allah besarkan Nurmu 10 kali. Itu maknanya. Sallallahu alaika asyara marrat. Allah bersalawat kepadamu 10 kali. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai ini, apakah boleh? Boleh. Ya, bahkan dia ya di sini ada maulid nggak? Baca maulid nggak? Ya. Yang penting tuh bukan gendangnya Pak ya, penghayatannya yang penting. Ya, gendangnya mah nggak usah kenceng-kenceng, yang lembut. Ya. Rasulullah disebut Al-Ab Al-Akbar. Ya. Maka boleh menyebut Assalamualaikum ya Aba Ruhi atau ya Abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda rohku. Itu maknanya. Bukan ayahanda jismani. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah. Ada ya? Satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanyakan sedikit aja Pak Ustadz mengenai sholawat Bani Hasyim yang pernah saya dapat dan diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Nur Muhammad Abah Anom. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholawat Bani Hasyim salah satu sholawat yang diamalkan ulama-ulama besar. Silakan diamalkan ya. Kalau untuk mensyarahnya, nanti saya buat majelis khusus mensyarah kitab-kitab sholawat. Karena saya itu menjelaskan sholawat biasa agak panjang. Ya, kadang 3 lafaz itu kita jelasin bisa 2 jam gitu. Karena lafaz-lafaz sholawat itu bukan dibuat oleh ulama, itu karena ilham. Jadi sholawat yang hasil ilham. Belanja cuma 20.000 di